Satya Bakti Polda Sumatera Utara dengan saya Ibda Yeni Frida Marbun dan rekan saya Bribtu Novriana Nasution. Nah kawan humas, hari ini kita kedatangan sosok polisi inspiratif, seorang Babin Kamtibmas yang memiliki inovasi dalam membudidayakan madu kelulut. Langsung saja tersambut Brigadir Juwaini Ahmad Siregar. Iya, Ibu. Halo Bu, Mbak. Ini kita manggil Bang aja ya, aku manggil Bang Iya, aja ya. boleh, biar Mbak. lebih enak. Iya, Bu. saya manggil Bapak. Iya, Bu. Bapak aja. Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanannya? Jauh dari Langkat ke sini? Lumayan jauh, harus bangun lebih cepat dari biasanya. Demi hadir di podcast Demi ya hadir di Bang. podcast Humas Polda Luar Sumut. biasa ya, istimewa podcastnya. Iya. Nah, awalnya nih, sudah berapa lama sih Bapak menjadi Babin Kamtibmas? Saya sudah menjadi Babin Kamtibmas kurang lebih 8 tahun. Karena sejak 2014 sudah Lama ya, Bang? mengemban amanah jadi Babin Kamtibmas. Sangat lama ya, bukan cukup lama loh, sangat lama, sangat lama. Bang, kenapa sih betah jadi Babin Kamtibmas nih? Apa alasannya? Mungkin di daerahnya enak daerah yang abang apa ini tuh Bang? Kalau Atau enak memang suka berbaur dengan masyarakat? enak gitu? enggaknya sih relatif, tapi yang jelas kegiatan kita banyak yang didukung sama masyarakat. Baru apa yang kita harapkan dari masyarakat juga masyarakat mendukung kegiatan-kegiatan kita, baik internal di Polri maupun di masyarakat itu sendiri. Berarti lingkungannya juga mendukung ya, Mendukung, Bang? mendukung. Akrab mungkin masyarakat Akrab, ya? dengan polisi sekitar juga. Ya, seperti itu Ibu. Nah Bang, awal mulai nih ide budidaya madu kelulut ini seperti apa sih Bang? Kegiatan madu kelulut ini awalnya saya mengikuti kegiatan pelatihan Babin Kamtibmas Pioner perwakilan Polda Sumatera Utara. Kala itu di kegiatan di Ciamis, Bogor, Jawa Barat, itu saya mewakili Polda Sumatera Utara, kegiatan Babin Kamtibmas Pioner, pelatihan agribisnis dan agroindustri. Nah, di situ kegiatannya kita latihan dan diberi pelatihan tentang peternakan, pertanian, budidaya, dan ilmu yang dari sana saya ambil termasuk salah satunya budidaya lebah kelulut. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan pelatihan dari Iya, berbagai macam pelatihan ya. Iya Ibu. Kenapa sih ke madu gitu? Kan banyak tuh atau nanam padi atau apa gitu, atau karet gitu. Kenapa harus Bapak tuh saya pengennya madu gitu. Apa sih yang ini Pak, yang di hati dan pikiran Bapak tuh pengennya madu gitu, budidaya madu? Awalnya saya sortir Bu, saya pilih dari sekian banyak materi yang diberikan ketika pelatihan di sana. Awalnya saya ambil dulu kegiatan yang modalnya terjangkau. Tadi Ibu contohkan karet, ya harusnya kita punya modal besar karena lahannya udah berapa. Nggak mungkin karet satu rantai dua rantai. Iya, Udah modal lebih besar. Belum lagi bibit, perawatan dan sampai masa panen, itu kan juga modal besar. Begitu juga dengan kegiatan lain misalnya perikanan atau kita ternak lele. Udah jelas juga kita butuh kolam, kita butuh bibit, butuh biaya pakan dan perawatan. Gitu juga sama kegiatan lain, baik jagung, ternak lembu, ternak kambing, pemijahan lele. Saya rasa yang lain itu modalnya relatif lebih besar dibanding lebah. Nah, kenapa saya pilih lebah? Saya bukan ada pilih, karena ketika saya sortir ada kegiatan lebah untuk saya coba untuk budidayakan, kebetulan di wilayah saya itu banyak dan ada untuk dimanfaatkan. Ketika saya mencari dengan masyarakat sekitar tempat saya dinas, banyak ditemukan lebah kelulut. Nah, jadi itu saya ambil inisiatif dan ambil pilihan, saya budidayakan lebah kelulut itu. Betul. Berarti Jadi memanfaatkan lingkungan sekitar ya Bang? Iya, Nah, didukung Bang, sama berarti ini potensi di wilayah. kelulut ini tuh nama lebahnya ya? Iya, lebah kelulut ini sebutannya. Kalau dia nama lebahnya sendiri? kalau nama ilmiahnya lebah Trigona sp, Heterotrigona sp yang saya budidayakan, itu nama ilmiah. Tapi beda wilayah, beda penyebutan. Sebutan, ya. Oh, begitu. Kalau di wilayah Aceh itu biasa dikenal dengan nama linot, lebah linot. Kalau kita di wilayah Jawa, Pulau Jawa,
itu lebih dikenal dengan nama kelanceng. Kelanceng. Iya. Beda-beda ya. berarti. Beda wilayah, beda penyebutan, tapi tetap sama lebahnya ini. Dan uniknya lebah ini, Bu, dia ini tidak menyengat. Oh, jadi lebahnya nggak nyengat ya? Dia tidak menyengat. Dia tidak menyengat. Jadi itu juga kenapa saya tertarik budidaya ini. Ketika masyarakat pengen budidaya, mereka bisa budidaya di halaman rumah. Karena tidak berbahaya sama masyarakat, termasuk pada anak-anak. Jadi bisa memanfaatkan lahan, nggak mesti harus lahan yang Lahan luas. Luas. Seperti tadi Ibu contohkan, kenapa nggak karet? Nah ya. Karet harus lahannya luas. Nah, Benar. kalau lebah kelulut enggak, halaman rumah yang hanya sekian meter kali sekian meter Bisa. bisa dimanfaatkan untuk budidaya lebah kelulut yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan keluarga sendiri. Nah ini di depan kita nih Bu udah ada nih di bawah Contohnya ya. Iya. Joy ini Nah. contohnya nih Bang. Boleh dong Bang ditunjukkan nih ke Ditunjukkan kamera. ke kamera. Mana nih, Ini Bang? loh. Siapa tahu kaum Humas di rumah ada yang mau Berminat, beli. nah. Berminat. Iya Bu, izin seperti ini. Ini hasil produk kita. Ini madu kelulut Kelulut. yang baru kita panen minggu lalu Mhm. dan kita panen bersama masyarakat di Betul. desa binaan kita. Nah Bang ini boleh dijelaskan nggak sih manfaatnya apa aja? Manfaatnya. Manfaatnya udah jelas, manfaat madu pada umumnya itu kan juga untuk daya Tahan imun, tubuh, daya tahan tubuh, bahkan untuk kesehatan. Betul. Dan selain itu juga ini punya manfaat lain, khususnya ketika kemarin Bu kita COVID, Iya. Nah, banyak yang mencari madu Madu. kelulut, dan uniknya madu kelulut ini beda dari madu biasa karena ini punya cita rasa yang asam. asam. Iya. Oh, ada asamnya ya? Ada asamnya. Karena kan selama ini madu itu kan manis, Manis. aja gitu ya. Masyarakat luas mengenal madu itu dengan rasa yang manis, Betul. tapi madu kelulut punya ciri khas rasa yang asam. Rasa yang asam. Iya. Ini 100% murni ya, Pak? Murni. Murni, Bu. Berarti kalau yang asli belum tentu murni. Kita siapkan yang murni, kita hasilkan yang murni, karena yang asli belum tentu murni. Nah, ini 100% murni Iya. ya, betul. Iya Ibu. Nah, hasil budidaya madu kelulut ini dijualnya kemana? Sampai saat ini kita jual Bu kepada masyarakat langsung, Langsung. karena masyarakat kan awalnya nggak pernah dengar nih madu kelulut. Gitu mendengar Iya. madu kelulut, mereka mencari ke lokasi kita. Oh, langsung. Sambil kita sosialisasikan, sambil kita ajak panen secara langsung. Nah, sejak itulah cerita tentang madu kelulut di wilayah saya berkembang sampai ke telinga masyarakat secara luas, dan mereka langsung mencari ke lokasi kita. Jadi masyarakat langsung tanpa ada perantara-perantara dari pihak lain. Itu masyarakatnya dari luar Sumatera apa masih daerah sekitar Sumatera? Masih seputaran Sumatera Utara, khususnya Langkat dan wilayah seputaran tempat saya berdinas. Mudah-mudahan makin ini ya Pak, makin menyebar. makin Mudah-mudahan, Bu. terkenal. Amin. Nah, dari Mudah-mudahan. podcast Itu ini juga semakin ya. banyak kaum Humas yang tahu tentang madu kelulut Iya. ya Bang ya. Mbak, makasih banyak, mudah-mudahan. Nah Bang, Amin. selama budidaya madu kelulut ini ada nggak sih Bang kendala yang dialami? Kendala-kendalanya. Kalau kendala Bu, mudah-mudahan alhamdulillah selama ini lancar, tapi yang sering kita hadapi permintaan lebih banyak dari stok yang ada. Iya, karena jauh sebelum kita panen kadang permintaan sudah ada, sudah menunggu. Jadi teman-teman atau rekan-rekan kita yang menunggu harus bersabar ketika kita sudah selesai panen baru Berarti kita ini kabari. sistemnya PO ya, pre-order ya Pak? Ya pasti Bu, karena kan kita nggak bisa siapkan selalu standby ada barang. Karena itu juga bedanya lebah ini dari lebah biasa. Ya. Hasil madu yang dihasilkan dari lebah ini lebih sedikit dibanding lebah biasa. Itu dia. Panennya tuh sekali berapa bulan Pak? Per sarang, ini kita pakai sarang-sarang. Satu sarang dia rata-rata 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 2 bulan. sampai 3 bulan. Lama Satu ya? sarang, dan satu sarang itu bisa menghasilkan 8 sampai 10 botol kecil ini. Dan Abang 800 sendiri mili. punya berapa sarang? Kita ada tersebar di tiga lokasi. 100 sarang saya sudah lebih, Ibu. Banyak ya Bang. 100 sarang banyak. Iya, karena itu kita juga bergabung dengan kelompok tani yang sudah kita bentuk, karena kita juga perdayakan masyarakat sekitar supaya masyarakat juga mendapat penghasilan Betul, membantu ya. dari intinya. Ya, dari tambahan kegiatan. kerjaan juga Iya, ya, Bang, ya. benar. Nah, mungkin kalau Numas nih penasaran nih Pak, satu botol ini harganya berapa sih Pak? Kita pasarkan Bu 100.000 rupiah. 100.000 100.000 rupiah per botol, isi per 100 botol. mili. Baik.
Nah, jadi masyarakat yang budidayakan ini ketika mereka sudah berhasil membudidaya dan mereka menjual itu menjadi pemasukan buat Masukan mereka. ya. Jadi bisa membantu bayar token listrik, Iya. membantu bayar air PDAM dan membantu biaya untuk anak sekolah. Betul. Jadi membantu perekonomian Perekonomian sekitar masyarakat. juga ya, Bapak. Iya. Nah, dari pemerintah sendiri ada nggak sih kontribusinya, Pak, atau membantu Atau kerjasama Kerjasama antara atau orang gimana? abang dengan pemerintah. Oh, alhamdulillah kita sudah lakukan koordinasi dan kerjasama khususnya dengan pihak KTH KTH? wilayah 1 Stabat dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Oh, udah sampai provinsi. Sudah Ibu, bahkan beberapa waktu yang lalu Ibu Sekda Provinsi Sumatera Utara, Ibu Sabrina hadir langsung ke lokasi kita untuk melihat dan panen langsung di lokasi budidaya kita. Ibu Sabrina waktu itu. Berarti sudah sangat mendukung ya, Pak? Sudah sangat mendukung kegiatan ini. Nah bang, kalau boleh tahu Nah. nih, kita penasaran omset yang diperoleh nih dari hasil madu kelulut ini. Kalau omset relatif, tapi kalau kita ambil rata-ratanya sekali panen dalam waktu misal 1 bulan itu 2 sampai 3 sarang. Kalau satu sarang kita ambil rata-rata minimal 800 mili atau 8 botol, berarti kurang lebih 2,5 sampai 3 liter per bulan. Per bulannya berarti 20 sampai 30 botol. Jika itu kondisi normal didukung sama cuaca. Oh, berarti cuaca juga harus mendukung ya, Pak? Cuaca ya? mendukung Ibu. Kita disarankan panen itu ketika musim panas. Ketika musim panas jarang hujan karena kalau hujan itu mempengaruhi sama hasil madu tadi. Iya. Baik. Gitu dia. Berarti bersihnya itu berapa, Pak? Di luar dari perawatan lebah, yang bersih yang didapatkan. Udah lah, Bang. 2,5 Langsung aja. sampai 3 juta kalau kita rata-rata Wes. 2 sampai 3 sarang per panen. Iya. Iya. Lumayan, 2 sampai lumayan 3 loh, Bang. sarang ya. Iya, Bu. Kali 100 berapa, Mbak? Jadi minggu depan bulan depan kita panen 3 sarang yang lain. Oh, langsung Bulan depan 3 Yang sarang yang lain. lain. Itu rolling. Oh. Itu minimal loh. Minimal. Itu minimal. Maksimalnya? Maksimal wih. Udah nggak terhitung Nanti- sih, nggak Nanti terhitung lagi. hitungnya nanti bingung. Bingung ya, Kita bingung. kalkulatornya udah nggak tahu lagi angkanya. Jadi kita ya? ambil asumsi estimasi minimal itu 3 sarang per bulan per panen. Iya. Itu dia. Pokoknya lepas-lepas di 1 bulan bilang bang. Tinggal dikali aja Ibu. Oh, tinggal dikali aja. Tinggal dikali aja. Tinggal dikali aja kalau lu Mas Iya. dikali. Nah, kan tadi Bapak tuh budaya madu kelulut Iya, Ibu. juga, polisi juga. Bagaimana sih membagi waktunya antara budidaya madu kelulut, pekerjaan dan tentunya keluarga? Sulit nggak, Pak? Sulit nggak? Kegiatan budidaya lebah kelulut ini Bu, nggak ada kegiatan khusus, nggak ada perawatan khusus. Lebah kita taruh di lokasi, kita nggak ada kasih makan. Jadi makannya dari mana? Biarin Pak? gitu aja. Si lebah ini cari makan sendiri, Oh, nanti dia balik lagi gitu, Pak? dia balik lagi. Mantep ya, tahu rumah berarti dia. Dia disiplin, dia tahu rumah, lebah tahu waktu. Karena Tahu banyak yang waktu. kita bisa ambil pelajaran dari lebah. Pagi si lebah pergi cari makan, sore sebelum maghrib lebah pulang ke sarang dengan membawa hasil madu dan dan hasil-hasil yang lain. Nggak susah berarti untuk Nggak susah. membudidayakannya, Bang, ya? Jadi Nggak susah ya. tidak ada mengganggu kegiatan, tidak ada mengganggu pekerjaan dan tidak menyita waktu dengan keluarga. Berarti tugas sebagai anggota Polri juga Tetap tidak jalan terganggu. ya. Tetap ya, berjalan, Bang? tetap berjalan. Bahkan salah satu lokasi budidaya ini saya buat di halaman Polsek Pangkalan Susu. Jadi selain untuk lokasi budidaya, itu saya buat menjadi lokasi edukasi bagi masyarakat yang ingin tahu tentang budidaya. Saya arahkan ke Polsek untuk memberi contoh dan menjelaskan secara detail tentang budidaya ini di halaman Polsek Pangkalan Susu tempat saya berdinas. Jadi langsung ya, Pak? Langsung. Oh, langsung. Jadi nggak mesti langsung jauh. Jadi kalau misalnya ada masyarakat, Pak saya mau lihat nih mana sih madu kelut? Oh, Iya. ini. Kita arahkan langsung. diarahkan ya, Bang? Iya. Nah, untuk dukungan nih bang yang diberikan dari pimpinan sendiri sama keluarga gimana sih bang? Selama ini justru sangat baik. Ketika pertama kali saya budidaya ini tahun 2019 ke 2020, waktu itu saya langsung didukung oleh Pak Kapolres Langkat kala itu, Bapak KBP Edi Sinulingga. Beliau langsung memberi semangat untuk
perbanyak untuk dilakukan pengembangan, bahkan jika perlu kita siapkan untuk pengurusan ke dinas terkait izin. Izinnya ya, Pak. Iya, itu dari dinas, dan alhamdulillah setelah itu kita berani untuk memproduksi lebih banyak, Ya. kita berani mengembangkan karena legalitas izin sudah ada. Ketika nanti seandainya stok madu kita berlebih, kita udah berani pajang di toko obat, kita udah berani pajang di Iya, apotek. benar. Ya, ya. Itu Harus dia. ada izinnya dulu ya kan? Iya, itu Dan madu Bapak sudah ada izinnya ya? sudah ada SPP IRT, Mm-mm. izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sejak Sudah 2020. lengkap. Sudah lengkap, Ibu. tentunya Iya. ya. Karena berkat inovasi ini juga masyarakat juga terbantu dari segi Betul. ekonomi ya kan Betul, Bang? Mbak. Iya. Kalau bukan karena abang mungkin yang membuka inovasi ini, nggak akan juga mungkin masyarakat ngeh ke situ untuk membudidaya Betul. budaya Benar, kan? seperti itu Ibu. Jadi mohon izin Ibu, justru itu karena itulah kita buat namanya Madu Kelulut Kelulut. Pioner. Pioner. Abang sebagai pionernya. Iya, Nah. itulah kenapa kita kasih nama itu, karena seperti yang Mbak bilang tadi, kita yang memulai, Iya. kita yang membuka jalan, dan alhamdulillah berhasil banyak warga yang merasakan dampak Iya. positif dari kegiatan ini. Dampaknya juga sangat positif ya Pak buat Mudah-mudahan. kesehatan juga, Iya, Ibu. membantu masyarakat juga ya Iya, Pak. dari segi kesehatan dan dari segi ekonomi untuk masyarakat. Nah, kawan humas yang mau memesan ini gimana nih Pak? Mau memesan madu kelulut, apakah langsung, apakah ada media sosialnya, apa kayak gimana Pak? Kita biasa selama ini Bu, yang sudah kita jalani secara langsung, Langsung. by phone, by WA, ataupun medsos kita, karena kita juga ada medsosnya. Tapi itu tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, terkadang permintaan Terlalu banyak. membludak, dan kita juga harus sabar menunggu ketika udah ada hasil panen, baru kita Betul. kabari kembali ke pemesan. Di situ kadang kendalanya Berarti di kegiatan ini. tetap Iya. harus menjaga kualitas ya Pak. Ya harus Ibu, Betul. harus, karena kita menjaga kemurniannya. Iya. Kemurnian. Oke, ini terakhir nih Pak, ada nggak closing statement untuk Mabin Katimasnya mungkin, atau untuk madu kelulutnya gitu Pak? Bisa disampaikan ke kamera? Iya, mohon izin Ibu, kalau dari saya, mari kita gali potensi yang ada, baik di lingkungan maupun dari diri kita sendiri. Karena apapun itu, kita harus tetap berbuat baik, karena nanti kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Saya rasa cukup. Oke. Singkat ya. Singkat Singkat, padat padat, jelas. dan Tapi jelas. mengandung makna yang Iya. berarti ya kan Bang. Betul. Nah, terima Terima kasih sudah Baik, Ibu. berkesempatan Ya, hadir. Mbak, Terima kasih ya. atas sharing informasinya, Betul. Ya, terima pengalamannya kasih yang kembali. sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Terima kasih ya. Iya Pak. Ibu. Nah, kawan humas, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ibda Yeni Frida Marbun beserta rekan saya Bribtu Novriana Nasution. dan beserta kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Terima kasih dan salam presisi.